Dewan Pembinaan Partai. Hari ini survei nggak penting. Today nggak. Nanti pertemuan. Elah, tengok Gimana Pak tanggapannya Pak? Kenapa? Tanggapannya gimana Pak? Lah, ini wong Jawa ya. Ada acara lain atau enggak? Hah? Atau acara lain? Siapa? Pak Agus. Oh tidak, enggak punya acara. Mas enggak. Ganjar Pranowo sedang dipermalukan dan ditelanjangi oleh partainya sendiri. Bagaimana mungkin sebagai gubernur Ganjar Pranowo tidak diundang, sementara kepala daerah yang lainnya diundang? Kok dengan Pak Jokowi tidak pernah terjadi konflik terbuka seperti ini, tetapi dengan Ganjar ya terjadi konflik seperti ini. PDIP termasuk paling unik untuk urusan suksesi. Di saat partai lain sedang kasak-kusuk berkoalisi mencari figur mana yang layak diusung, PDIP justru malah memecah dukungan sosok yang sudah layak diusung. Gestur politik elit PDIP kepada Ganjar di masa prematur Pilpres yang masih 3 tahun lagi tidak bisa berbohong. Bahwa memang benar ada friksi-friksi saling seruduk di kandang banteng. Bambang Pacul Wuryanto sedang memangkas buah ranum sebelum waktunya dipetik. Pernyataan bernada emosional menunjukkan kecemburuan politik pada seorang Ganjar. Bangunan elektabilitas di media sosial dianggap overlap pada kepentingan internal partai. Ganjar Pranowo dulu ketika melawan Bibit surveinya berapa? Ketika ditetapkan melawan Pak Bibit surveinya berapa? Popularitasnya berapa? Survei tidak terlalu penting hari ini. Next, ketika pertemuan mau dimulai. Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Tengah. Kau tulis itu. Ketua Pemenangan Pemilu Dewan Pembinaan Partai. Hari ini survei nggak penting. Today nggak. Nanti pertemuan. Ganjar Pranowo sedang dipermalukan, bahkan ditelanjangi ya oleh teman partainya sendiri. Dipermalukan karena Ganjar tidak diundang dalam rapat konsolidasi. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang dinilai punya kinerja baik tapi tidak diundang dalam rapat, sementara kepala-kepala daerah yang lain itu diundang. Nah, pada titik ini kemudian menjadi menarik saya membandingkan apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo dengan Jokowi gitu. Ya, Pak Jokowi itu kan juga asalnya Jawa Tengah, ya bahkan wali kota Solo. Itu ya dekat juga dalam tanda kutip dengan Mbak Puan, karena Mbak Puan kan dari dulu dapilnya itu Solo Raya begitu. Jadi kok dengan Pak Jokowi tidak pernah terjadi konflik terbuka seperti ini, tetapi dengan Ganjar ya terjadi konflik seperti ini. Yaitu adanya orang tertentu, kelompok tertentu yang tidak nyaman, tidak happy dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang. Ganjar yang selalu disebut sebagai capres yang layak diusung oleh PDIP. Orang-orang ini adalah mereka yang punya akses langsung kepada ketua umum, punya karpet merah dan golden ticket untuk mendapatkan veto untuk diusung melalui elit PDIP. Bukan yang pertama kali pernyataan elit PDIP gerah dengan popularitas Ganjar. Setelah sebelumnya menyepelekan hasil kajian lembaga survei, kini menggandakan kegeramannya dengan menganggap kekuatan medsos atas perintah Ganjar. Di era keterbukaan media dan digital informasi, memusuhi lembaga survei sekaligus netizennya ibarat bunuh diri di tengah pasar. Hanya elit PDIP yang mampu melakukan arogansi tersebut lengkap dengan resiko yang terjadi. Kalau pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dianalogikan permainan playing victim demi mengangkat sosok Ganjar, itu tidak masuk akal. Kalau kita ingin head to head kan dengan Puan, agak berbeda. Kecenderungannya terbalik. Sejak jadi Menko, bahkan menjadi Ketua DPR, kecenderungan media, respon publik terhadap Puan Maharani memang cukup datar, bahkan nyaris tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika ditunjuk sebagai Ketua DPR, ya dugaan sementaranya memang orang selalu men-head to head-kan dengan Puan Maharani. Jawa Tengah menjadi lumbung kemenangan terbesar Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019, meraih 77,29% dibanding Prabowo Sandi yang hanya 22,71%. Siapapun akan mengenangnya sebagai kerja keras Ganjar menyatukan dukungan di basis akar rumput. Ditambah Jawa Timur dengan kemenangan 65,79% menjadi potensi penyatuan dukungan dua provinsi utama kepada Ganjar. Fenomena persaingan Soekarno ideologis dengan Soekarno biologis yang sedang bergolak menjadi momentum tepat menyatukan relawan pro-Jokowi 2019 yang sekarang tidak ada kerjaan untuk memberi dukungan nyata pada Ganjar. Pendukung ideologis yang berbasis pro-Jokowi sudah saatnya merapatkan barisan.
Kasakusuk di WhatsApp grup ex-relawan Jokowi sudah mulai mengerucut, mewujudkannya menjadi deklarasi resmi dukungan kepada Ganjar. Mereka yang dipaksa oleh situasi persaingan kurang sehat untuk mendeklarasikan dukungan moral, cukup sudah opini dan komen di medsos yang selama ini membesarkan Ganjar. Jangan tanyakan lagi mengapa masa pro Jokowi 2019 harus beralih ke Ganjar. Karena Ganjar salah satu sosok yang bisa menjawab aneka persoalan yang muncul di akar rumput dengan gaya sebagai pendengar yang baik. Kendala utama Ganjar hampir mirip dengan Jokowi di awal masa popularitas, berlimpah di akar rumput namun miskin kepercayaan di tingkat elit. Apa sebabnya? Politik kekuasaan di Indonesia yang dikendalikan oleh sebagian elit masih berkutat transaksional. Tradisi membeli dukungan masih terjadi akibat kesenjangan ekonomi. Deklarasi bukan persoalan kebelet nyapres, tapi dukungan mesti diwujudkan dalam laku aksi. Tidak butuh persetujuan Ganjar, hanya perlu keberanian menyatakan sikap. Itulah kerja politik relawan sesungguhnya yang dibangun jauh-jauh hari. Akan berbeda nilai definisinya jika deklarasi dilakukan mendekati hari H yang lebih serupa transaksi politik. Mendeklarasikan seseorang yang sedang di puncak popularitas menjadi dinamika politik. Saat elektabilitas melorot, tiba-tiba muncul deklarasi. Aroma transaksi politik lebih jelas tercium oleh seorang awam sekalipun. Hiburan politik dari PDIP menarik untuk disimak, meski pada sisi lain menjadi bahan tertawaan lawan politiknya. Warganet tidak menolak PDIP apalagi memusuhi Puan, tapi gegara Bambang Pacul memaksa masyarakat semakin mantap mendukung Ganjar. Jangan heran kalau sebentar lagi muncul hashtag Save Ganjar atau sekalian saja hashtag 2024 ganti Pranowo. Ganjar yang elektabilitasnya sudah tinggi tidak perlu ditinggikan lagi oleh sebuah pernyataan anomali. Mustahil Bambang Pacul berbicara atas kepentingan pribadi di saat dia sedang mesra dengan sosok lain yang lebih berambisi dibanding Ganjar. Bahasa kampanye menaikkan Puan dengan merendahkan Ganjar menjadi strategi yang mudah ditebak. Siapa sebenarnya yang lebih berambisi dengan gaya serudukan? Penonton politik sudah bisa menebak. Karena biar bagaimanapun posisi Puan sebagai Ketua DPR ini menjadi pertaruhan apakah Ganjar Pranowo dengan Puan memang merupakan satu dan dua kader partai PDIP yang dinilai punya potensi untuk maju di 2024. Ganjar dengan elektabilitas yang tinggi, tapi dia tidak punya akses dan keistimewaan terhadap partai politik, sementara Puan sebaliknya punya karpet merah, punya akses yang cukup mewah gitu. Tidak, bahwa Tulus itu kader PDI Perjuangan. Itu Sirkandine Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu statement di Jawa Tengah. Iki Sirkandiku. Tapi ketika itu kemudian Tulus pindah dipakai dengan pasolan, Ibu marah. Saya nggak tahu perasaan itu. Tetapi akhirnya Ibu berani marah. Boleh nggak? Monggo kalau orangnya mau. Orangnya mau, udah ada banyak contoh. Sebagai kader PDIP tentu saja saat ini Ganjar akan memaknai ini sebagai sebuah ujian bahwa ada tembok besar yang sebenarnya sedang dia hadapi di internal PDIP untuk menuju jalan panjang di 2024. Artinya bekal elektabilitas dan popularitas yang dimiliki oleh Ganjar itu tidak akan ada artinya kalau tidak mendapatkan dukungan internal, tidak mendapatkan dukungan elit dan ketua umum PDIP. Puan yang sudah kalah start duluan meraih simpati, terpaksa harus menggunakan doktrin tangan besi untuk berpacu mengejar ketertinggalannya. Entah karena Puan tidak ada prestasi yang layak dikampanyekan, membuat tim sukses kebingungan harus menyampaikan apa. Yang kemudian terjadi justru membicarakan prestasi Ganjar dengan menganggapnya bukan sebuah prestasi. Konyol bukan? Pemimpin itu jangan terlampau asik main di media, tapi mereka yang down to earth, langsung bersinggungan dengan masyarakat dan seterusnya. Secara tidak langsung, Puan itu kan menyindir Ganjar Pranowo.